Kapan terakhir Ini bukan hanyalah sekedar perjalanan. Ini adalah pertemuan yang tidak sengaja dipertemukan oleh semesta antara kami para mahasiswa dengan sejuta idealisme yang berbeda-beda dan dipersatukan dalam sebuah ikatan menjadi sebuah satu kesatuan. Dan untuk warga Desa Gelam kami ucapkan beribu-ribu terima kasih karena telah mengajarkan bagaimana sebuah arti kehidupan yang sesungguhnya. Kami menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekedar teori. Ini adalah sebuah desa yang bernama Gelam, di mana sebuah awal kisah kami dimulai. Gelam adalah rumah bagi 7.315 jiwa. Sebagian besar 3.603 laki-laki dan 3.712 perempuan yang memeluk agama Islam. Sisanya beragam keyakinan lainnya. Mereka semua hidup berdampingan. Ada 203 pemeluk Kristen Protestan, 53 Kristen Katolik, dan 15 jiwa pemeluk agama Hindu. Di Desa Gelam terdapat tempat beribadah, 6 masjid, dan 17 musola. Tempat ibadah ini bukan hanya bangunan, tetapi sebagai pusat kebersamaan. Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang kuat menjadi bukti bagaimana Gelam merawat kerukunan. Soal pendidikan, Gelam mempunyai 2 SD negeri, 1 PAUD, 1 TK, 1 SLB, dan ada 1 sarana kesehatan yang selalu siaga. Kami percaya bahwa pendidikan itu harus menyenangkan, bukan hanya sekedar hafal dan duduk diam. Jadi kami mencoba mengajak adik-adik di Gelam untuk belajar sambil bermain. Tidak hanya itu, kami juga belajar tentang spiritualitas, mengajak adik-adik TPQ untuk mengaji bersama. Bukan hanya tentang huruf hijaiyah, tapi tentang membangun karakter dan keimanan. Kami mencoba hadir tidak hanya dengan program, tapi juga dengan kepedulian. Mulai dari membantu membersihkan lingkungan, gotong royong, hingga membantu pelaksanaan posyandu dan penyuluhan anti-bullying. Kami ingin masyarakat Gelam tahu bahwa kesehatan dan kepedulian terhadap sesama adalah aset paling berharga. Dan dari setiap senyuman para lansia, kami belajar bahwa kepedulian kecil bisa membawa kebahagiaan yang tak terhingga. Dan inilah salah satu program yang paling berkesan, UMKM Hidroponik. Kami tidak datang dengan program baru, tapi kami datang untuk belajar dari program desa yang sudah ada. Mengikuti para petani, mulai dari menanam bibit, merawatnya dengan telaten, hingga akhirnya tiba saat panen. Setiap helai sayuran yang kami petik terasa seperti hasil kerja keras kami bersama. Sebuah pelajaran berharga yang tak bisa didapatkan di ruang kelas manapun. Waktu berlalu begitu cepat, sampai-sampai perjalanan kami di Gelam tak terasa akan berakhir. Kami datang dengan membawa harapan, dan kami pulang dengan membawa sejuta pelajaran. Kami datang untuk memberi, tapi justru kami yang menerima lebih banyak. Di Desa Gelam kami belajar arti sebuah kebersamaan, ketulusan, dan kekuatan. Mungkin kami tidak mengubah Gelam secara keseluruhan, tapi Gelam sudah mengubah kami. Di sini kami menemukan rumah kedua. Kami datang sebagai mahasiswa dengan buku dan idealisme. Kami pulang sebagai manusia dengan hati yang penuh dengan tawa, penuh dengan air mata, dan penuh dengan arti sebuah keluarga. Sampai jumpa Gelam.
Kisah ini akan selalu kami kenang. Tentang nalar dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya. Tak sabarnya ingin segera malam tiba. 7 tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama rasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya. Hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka. Lama-lama merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Lalu Nala mengirim singkat sebuah pesan kepadanya. Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi.